Oke, halo semuanya, balik lagi di podcast Sempurna, Sembang PU, Rangkai Cerita. Nah, jadi kita balik lagi di episode kedua. Ya, di sini ada banyak narasumber yang hebat-hebat. Ya, setelah sebelumnya kita udah ketemu di episode satu. Nah, jadi di sini ada lagi nih. Yang pertama itu ada Kak Noni Septiani dari BP2JK Riau. Halo Kak. Oke, nah selanjutnya ada Kak Sartika Indah Permata Dewi, sama nih dari BP2JK Riau juga. Halo Kak. Halo Terus Bang. ada Kak Maria Ruth Sandiana Haryanja dari BPK Sumatera Utara. Halo Kak Maria. Halo. Nah yang terakhir ya Bang Muhammad Aprianur dari BP2JK Aceh. Halo Bang. Halo Bang dan kakak-kakak semuanya. Ya, dan saya sendiri Maulida Nasuha dari PJKW 1 Banda Aceh. Nah, jadi kali ini kita bakalan podcast ya, episode kedua tentang tokoh panutan. Ya, jadi di sini kita bakalan lihat nih tokoh-tokoh panutan dari setiap narasumber kita. Kira-kira siapa aja, terus berorientasi akhlak seperti apa sih tokoh-tokoh panutan dari para narasumber kita ini. Oke, mungkin kita langsung aja ya. Yang pertama itu boleh nih dari Kak Noni Septiani. Gimana Kak? Kalau dari Kak? Terima kasih atas waktunya ya Bang Maulidan. Mungkin kalau dari aku sendiri itu, aku ngambil tokoh nih, aku yakin pasti pernah dengar ya, Buya Hamka gitu. Nah itu nama lengkapnya sendiri nih gelarnya cukup panjang nih, Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Nah, alasan aku kenapa sih ngambil Buya Hamka sebagai tokoh panutan, mungkin salah satunya karena latar belakang ya. Kebetulan beliau sendiri merupakan tokoh dari Sumatera Barat, sama dengan aku. Semoga nanti mungkin bisa jadi tokoh Riau atau tokoh Sumatera Barat juga di kemudian hari. Dan dia ini merupakan seorang ulama, filsuf, dan juga sastrawan Indonesia. Nah, dari 7 nilai-nilai berakhlak nih, ternyata beliau punya kesemuanya. Mungkin bisa aku jelasin ya satu-satu. Itu yang pertama itu, Buya Hamka ini sendiri memberikan nilai manfaat yang sangat besar kepada masyarakat Indonesia. Kan seperti kita tahu ya, dia itu ulamanya Indonesia, filsuf juga, penulis juga gitu. Nah, selain itu dia manfaat besarnya bagi masyarakat Indonesia itu apa sih? Gitu. Ternyata ada di bidang keagamaan, sastra, pendidikan maupun sosial. Gimana beliau ini menerapkan nilai berorientasi pelayanan, yaitu ketika di rumahnya pribadi, rumahnya sendiri, dia membuka konsultasi gratis kepada masyarakat itu mengenai hal apa sih? Mengenai konsultasi pribadi dan rumah tangga tanpa memungut biaya apapun. Karena niatnya memang semata-mata karena Allah. Nah, kalau nilai selanjutnya ada akuntabel ya. Nah, di Buya Hamka sendiri sebagai sosok yang bertanggung jawab dan terbuka dalam tindakan serta keputusan itu tercermin banget dari beliau saat menjalani perannya sebagai ulama, pemikir, dan tokoh masyarakat. Nah, selain itu, tadi ya saya udah sampaikan kalau beliau merupakan seorang ulama dan juga filsuf serta seorang penulis. Gimana sih kompetennya beliau selama hidupnya? Itu ternyata beliau pernah diberi gelar doktor kehormatan oleh Universitas Al-Azhar dan Universitas Nasional Malaysia, serta diangkat menjadi guru besar oleh Universitas Mustofa. Nah, selain itu, beliau ini juga toleran terhadap suku, agama, dan ras, dan beliau menegaskan bahwa toleransi adalah bagian dari ajaran Islam. Dari sini aja tuh kita udah tahu nih bahwa ternyata nilai harmonis di kehidupan beliau sehari-hari itu sangat diterapkan dengan baik. Selain itu juga Buya Hamka sendiri memandang nasionalisme dan patriotisme sebagai bagian dari iman. Beliau memandang Pancasila sebagai filsafat negara yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.
loyalitasnya udah nggak diragukan lagi ya terhadap negara gitu. Selanjutnya, Buya Hamka ini menggabungkan nilai-nilai tradisional Islam dengan pemikiran modern, menunjukkan kemampuannya untuk menyesuaikan ajaran agama dengan konteks zaman. Ini bisa kita lihat, walaupun itu terjadi pada zaman dahulu, beliau termasuk adaptif untuk menggabungkan pikiran modernnya dengan ilmu-ilmu, nilai-nilai tradisional Islam. Yang terakhir, Buya Hamka dalam kajiannya tentang kepemimpinan Islam yang demokratis dan integratif, beliau menekankan pentingnya kerjasama dan pengambilan keputusan kolektif dalam organisasi. Selain itu, kepemimpinan yang bijaksana, jujur, dan amanah yang mendorong interaksi positif antara anggota. Dan yang terakhir, kolaborasi sebagai bagian dari dinamika organisasi, bukan sekedar otoritas tunggal. Itu udah sangat mencerminkan gimana kolaboratif itu dia terapkan di kehidupannya sehari-hari. Mungkin itu ya nilai-nilai berakhlaknya oleh seorang Buya Hamka seperti apa. Terima kasih waktunya, Mas. Oke, makasih nih Kak Noni. Jadi kisah Buya Hamka itu memang luar biasa ya. Jadi ngajarin banyak hal ya tentang ilmu, kejujuran itu harus beriringan. Beliau juga ya religiusnya luar biasa, tapi juga ya di kenegaraannya itu juga luar biasa. Jadi ya berakhlaknya ya tergambarkan dengan luar biasa ya dari Kak Noni cerita tadi. Sip, makasih nih Kak Noni. Oke, kita lanjut ya. Jadi yang kedua, ya tokoh yang kedua mungkin dari Kak Sartika nih. Dari Kak Sartika, boleh silakan nih Kak. Terima kasih Bang Maulidan telah memberikan waktu bagi saya untuk menceritakan tokoh panutan saya sendiri. Saya memilih Dewi Sartika sebagai tokoh panutan nih bukan hanya karena perjuangannya yang luar biasa di bidang pendidikan, tetapi juga karena perjuangannya sendiri terasa dekat dengan saya, yaitu menginspirasi nama saya. Beliau lahir di Bandung pada 4 Desember 1884, di masa ketika kesempatan belajar bagi perempuan sangat terbatas. Namun bukannya mundur, ia justru melihat keterbatasan itu sebagai panggilan untuk melayani. Dengan berorientasi pada pelayanan, ia ingin perempuan berilmu dan mandiri. Pada tahun 1904, ia mendirikan sekolah istri yang mengajarkan baca tulis dan keterampilan praktis yang bermanfaat. Ia menjunjung akuntabilitas dengan memastikan hasil nyata dan menunjukkan kompetensi lewat metode belajar yang terus diperbaruinya. Hubungannya dengan masyarakat dan pemerintahan juga termasuk harmonis. Tekadnya adaptif menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan zaman pada saat itu, dan ia juga kolaboratif melibatkan semua pihak demi kemajuan sekolah. Perjuangannya membuktikan nilai berakhlak bukan sekedar slogan, tetapi pedoman untuk berkarya. Semangatnya menjadi teladan bagi ASN untuk melayani dengan integritas dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Sekian cerita dari saya, Bang. Terima kasih. Oke, siap. Makasih nih Kak Sartika. Ya, dengan tokoh panutannya juga Dewi Sartika ya. Jadi pas nih dengan namanya memang. Jadi memang ya Dewi Sartika sosok luar biasa ya di dunia pendidikan. Ya bawa kemajuan, khususnya memang pendidikan untuk perempuan ya. Jadi memang sosok pahlawan yang luar biasa untuk Indonesia. Oke, sip. Nah, kita lanjut yang ketiga. Nah, ini mungkin saya pengen cerita dari saya sendiri ya. Jadi sebelum kita lanjut ke narasumber yang lain, saya pengen cerita. Kalau dari saya mungkin pengen angkat itu tokohnya tentang Hairul Tanjung. Ya, jadi Hairul Tanjung ini salah satu pengusaha sukses ya di Indonesia, ya pendiri dan pemilik dari City Corp. Ya, ini ya perusahaan grup yang luar biasa besar. Ya konglomerasi bisnis yang bergerak di berbagai sektor, mulai dari media, retail, ada keuangan juga. Ya, jadi ini luar biasa banyak lah untuk bidang-bidangnya. Nah, jadi kalau misalkan kita masukin ya ke berakhlak nih sesuai dengan topik kita. Jadi kalau kita ambil dari berorientasi pelayanan, ya bisnis kita bilang pastinya Pak Khairul Tanjung ini memberikan pelayanan yang terbaik itu untuk customer-nya. Ya, jadi ngasih yang terbaik untuk customer-nya, untuk mitra-mitranya. Ya, jadi di situ pasti ngasih yang terbaik. Kemudian ada akuntabel. Ya, jadi ya dalam menjalankan bisnis, kalau misalkan di sini nggak bisa dipercaya,
ya mungkin nggak bertanggung jawab dan sebagainya, pasti ya nggak akan sebesar kayak sekarang gitu. Dengan laporan kinerjanya, dengan laporan keuangan yang transparan, pasti dengan investor dan sebagainya itu ya luar biasa lah. Nah, terus untuk kompeten ya beliau lulusan kedokteran gigi, tapi ya menjalankan bisnis, tapi tetap dengan luar biasa keilmuannya, paham gimana cara manage bisnis, paham gimana keuangan dan sebagainya, yaitu juga luar biasa. Kemudian ya pastinya harmonis dengan karyawan, ya dengan jumlahnya yang ribuan, tapi bisa untuk merangkul ya semuanya itu dengan berbagai latar belakang, tapi juga bisa merangkul semuanya. Terus ya pastinya loyal juga, beliau ya untuk bangsa Indonesia ini luar biasa, pernah menjadi menteri, kemudian juga memberikan ya membuka lapangan kerja yang luar biasa pasti untuk bangsa kita Indonesia. Kemudian juga yang bisnis balik lagi harus adaptif dengan perubahan yang ada. Ketika pasar berubah, ya sektor bisnis juga bisa jadi berubah. Kemudian juga namanya bisnis juga harus berkolaborasi. Kalau misalkan kita jalan sendiri kan mungkin gak jauh ya. Jadi ada kalimat kayak gitu tuh. Jadi kalau misalkan mau jauh, ya kita harus kolaborasi gitu, geraknya sama-sama. Nah, mungkin itu sih kalau dari yang bisa saya gambarin ya, dari sosok Hairul Tanjung. Oke, sip. Nah, kita lanjut nih ke narasumber kita yang selanjutnya, ya tokoh panutan yang selanjutnya. Jadi ini ada dari Kak Maria. Nah, gimana nih Kak kalau dari Kakak? Oke, Bang. Kalau saya sendiri, saya memilih Ibu Dr. Honoris Causa Susi Puji Astuti, yaitu mantan Menteri Kelautan dan Perikanan di bawah Kabinet Kerja tahun 2014 sampai tahun 2019 sebagai tokoh panutan. Alasannya ialah karena kepemimpinan beliau yang tegas, berani dan bertanggung jawab, sehingga saya bisa mengambil penerapan nilai-nilai berakhlak dari Ibu tersebut. Nah, dari berorientasi pada pelayanan, seperti yang kita ketahui nih, Ibu ini terkenal dengan tagline-nya yang tenggelamkan, yang merujuk pada kebijakannya menenggelamkan kapal asing yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia. Jadi Ibu ini memberikan pelayanan bagi masyarakat melalui kebijakan tegas tersebut untuk melindungi nelayan lokal dan ekosistem laut. Dan itu dalam menjalankan tugas, Ibu Susi juga memastikan transparansi dalam pengelolaan dana negara dengan kebijakan yang tepat sasaran dan maksimal. Jadi Ibu ini akuntabel dalam menjalankan tugasnya. Nah, selain jadi menteri, Bu Susi juga terkenal nih jadi pengusaha sukses. Bu Susi mengaplikasikan kompetensinya dalam kebijakan kelautan, membawa pengetahuan dan pengalaman dari sektor swasta ke ranah pemerintahan, jadi kompetensi Ibu Susi tidak diragukan lagi. Selain itu, beliau juga menunjukkan sikap toleransi dengan bergaul baik dengan berbagai kalangan, sehingga menciptakan hubungan yang harmonis di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja. Selain itu, beliau juga selalu melindungi kepentingan negara dan masyarakat dengan komitmen tinggi dalam menjaga kelestarian laut Indonesia, meski harus menghadapi tekanan dari pihak berkepentingan. Jadi bisa dikatakan Bu Susi sangat loyal terhadap Indonesia. Kemudian Bu Susi juga cepat beradaptasi dengan perubahan dari pengusaha ke Menteri Kelautan dan Perikanan, serta memperkenalkan kebijakan inovatif yang sesuai dengan kebutuhan, seperti penenggelaman kapal asing. Nah, selanjutnya nilai kolaboratif, Ibu Susi juga membangun komunikasi dan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti kementerian, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal untuk memastikan kebijakan pengelolaan kelautan berjalan efektif. Itu sih, Bang, nilai-nilai penerapan berakhlak yang bisa saya ambil dari Bu Susi. Oke, siap. Makasih Kak Maria ya dengan tokoh panutannya itu Bu Susi Pujiastuti ya. Ini memang luar biasa ya. Mungkin kita khasnya itu tenggelamkan ya. Jadi setiap ada yang mungkin kapal asing masuk gitu yang nggak sesuai ilegal, yaitu ditenggelamkan ya kayak Kak Maria bilang tadi tegas ya. Jadi ketegasan itu luar biasa. Sip, oke. Lanjut ya kita ke narasumber yang terakhir nih ya Bang Aprianur. Ya silakan Bang. Oke, terima kasih Bang Maulidan untuk waktunya. Jadi di sini aku akan sedikit menceritakan nih tentang tokoh panutan yang dari versi aku sendiri. Untuk tokoh panutanku ini mungkin semua orang tahu, khususnya mungkin satu Indonesia ya, karena aksi-aksi viral beliau yang telah beliau lakukan. Untuk tokoh panutan sendiri yaitu nama beliau itu Deddy Mulyadi,
biasa dipanggil itu KDM. Jadi untuk Bapak KDM sendiri, untuk nilai-nilai berakhlak yang telah diterapkan oleh beliau, yang dimana diantaranya yaitu berorientasi pada pelayanan, beliau itu udah menerapkan kebiasaan turun langsung gitu ke desa-desa. Jadi nggak cuma di sosmed aja nih beliau, tapi juga beliau langsung turun ke kampung untuk menyerap aspirasi, kemudian memberikan juga bantuan langsung pada warga, kemudian memastikan proyek pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Kemudian untuk nilai berakhlak yang lainnya yaitu akuntabel, di mana di sini juga beliau itu menyampaikan progres pembangunan, kemudian penggunaan anggaran, itu secara transparan gitu, melalui kanal resminya dan juga yang paling kita ketahui itu melalui media sosial pribadi beliau yang selalu update gitu di era digital yang sekarang. Kemudian ada nilai yang lainnya yaitu nilai kompeten, di mana beliau di sini menginisiasi program suatu pengembangan wisata berbasis budaya Sunda dan kearifan lokal itu untuk mendorong ekonomi daerah. Jadi kebijakan beliau ini bagus gitu untuk dicontoh dari pemimpin-pemimpin lain gitu. Dan tentunya di sini didukung oleh rencana yang matang gitu, serta melibatkan pakar-pakar yang ahli pada bidangnya. Selanjutnya itu untuk nilai berakhlak selanjutnya itu ada harmonis, di mana beliau itu menghidupkan acara budaya lintas komunitas untuk mempererat hubungan antar warga beliau gitu. Seperti festival adat, pasar rakyat yang melibatkan berbagai suku dan agama di Jabar. Kemudian untuk nilai loyal, beliau itu konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat Jabar, termasuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah terpencil, meski itu kurang populer atau kurang terkenal di politik gitu, di ranah politik. Kemudian nilai selanjutnya yaitu adalah nilai adaptif, di mana di sini kita tahu beliau itu sangat memanfaatkan media sosial beliau itu untuk mendengar langsung keluhan masyarakat gitu dan memberikan respon langsung tentunya. Yang kita tahu kan beliau memang cepat gitu, sesuai dengan nilai-nilai berakhlak yang telah beliau terapkan gitu. Dan untuk yang terakhir itu adalah kolaboratif, di mana di sini beliau itu menggandeng komunitas, pelaku UMKM, dan juga sektor swasta dalam pengembangan potensi desa, kemudian potensi masyarakat beliau, pertanian modern, serta juga beliau di sini banyak membuka program lapangan kerja baru. Mungkin itu untuk nilai-nilai berakhlak dari Kang Deddy Mulyadi yang telah beliau terapkan dalam masa kepemimpinan beliau gitu. Mungkin itu sih sedikit cerita dari saya, Bang Maulidan. Saya kembalikan sama Bang Maulidan lagi nih. Oke, siap. Makasih di Bang Aprian. Ya, luar biasa ya sosok yang lagi viral-viralnya. Ya di sini ada Kang Deddy Mulyadi. Jadi memang kalau kita lihat dari ya yang viral selama ini, Kang Deddy itu memang dekat banget ya dengan rakyatnya gitu. Jadi langsung ketemu ya, dia langsung ya terjun langsung di lapangan, nerima langsung feedbacknya kayak gimana, langsung ngeberesin masalah yang ada. Ya, cakep nih. Luar biasa memang. Oke, boleh nih kita kasih plus teman-teman ya untuk narasumber kita. Luar biasa semuanya. Nah, kalau misalkan kita mau simpulin ya, jadi memang ini tokohnya berbeda-beda, latar belakangnya itu beda-beda semuanya, tapi yang bisa kita ambil, ya semuanya itu mencerminkan banget nilai berakhlak itu kayak gimana. Ya walaupun mungkin banyak yang bukan dari ASN, ya kayak kita teman-teman ya, narasumber dan sebagainya, ini semua ASN, tapi bisa banget mencerminkan berakhlak itu kayak gimana. Ya jadi semoga kita juga bisa menerapkan itu, ya bukan cuma di pekerjaan kita tapi di kehidupan kita juga. Dan ini ya mungkin kita nanti jadi tokoh panutan juga ya ke depannya kayak kan bilang tadi, dan pastinya bisa jadi inspirasi juga untuk kita dari tokoh-tokoh ini. Oke, mungkin itu ya untuk podcast kita hari ini. Mungkin nggak seru ya kalau kita nggak tutup dengan pantun nih. Ya mungkin boleh deh nanti cakepnya dari narasumber kita. Oke, pertama dia, oke. Mentari sore mulai meredup. Cakep. Burung pulang ke sarang berteduh.
Cakep. Sampai jumpa di episode berikut. Tetap semangat ASN Tangguh. Oke, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.